Colombia is very sick too, run by a sick man who likes making cocaine and selling it to the United States. And he's not going to be doing it very long, let me tell you. So there will be an operation by the U.S. It sounds good to me, yeah. Presiden Venezuela, Nicolas Maduro, menghadapi sidang perdana di New York, Amerika Serikat, Senin waktu setempat. Maduro telah dipindahkan dari pusat penahanan Brooklyn ke gedung pengadilan New York menggunakan kendaraan lapis baja. Pengamanan di sekitar pengadilan diperketat. Maduro dan ibu negara Cilia Flores ditangkap pasukan Amerika Serikat pada Sabtu lalu usai serangan Amerika Serikat di Caracas. Maduro ditahan Amerika Serikat atas klaim tuduhan serius, mulai dari narkoterorisme hingga kepemilikan senjata otomatis. Sebelumnya, pasukan militer Amerika Serikat menyerang fasilitas militer di Venezuela pada Sabtu dini hari waktu setempat. Rentetan deru ledakan terlihat dari ibu kota Venezuela. Saat serangan, pasukan militer Amerika Serikat juga menangkap Presiden Maduro dan istrinya dari Fuerte Tiuna, kompleks pangkalan militer terbesar di Venezuela. Pasca penangkapan Maduro, Gedung Putih membagikan sejumlah foto menunjukkan Presiden Amerika Serikat Trump memantau langsung serangan ke Venezuela tersebut. 1 hari setelah serangan, Wakil Presiden Venezuela saat itu Delcy Rodriguez menuntut kebebasan Presiden Nicolas Maduro melalui konferensi pers. Rodriguez mengecam bahwa tujuan utama Amerika adalah untuk merebut sumber daya mineral dan alam Venezuela. Desde exigimos la inmediata liberación del presidente Nicolás Maduro y de su esposa Cilia Flores, único presidente de Venezuela, el presidente Nicolás Maduro, y que él advirtió, si algo le ocurriese al presidente Nicolás Maduro, pueblo a la calle, activado, cuerpo de militantes en sus sitios de trabajo, activado, Fuerza Armada Nacional Bolivariana, activada y Pada Senin waktu setempat, Delcy Rodriguez yang sebelumnya menjabat wakil presiden kini diangkat menjadi presiden sementara Venezuela. Dalam sumpahnya, ia kembali menegaskan akan mengelola sendiri negaranya dan tidak berada di bawah kendali Amerika Serikat. Vengo con dolor por el secuestro de 2 héroes que tenemos de rehenes en los Estados Unidos de Norteamérica. El presidente Nicolás Maduro y la primera combatiente, primera dama de este país, Cilia Flores. Juro por Bolívar, juro por nuestros libertadores, juro por nuestras libertadoras y juro por nuestros hermanos y hermanas que nos acompañan y deben sumarse como un solo pueblo, desde todos los sectores políticos de Venezuela, desde todos los sectores sociales, económicos, que juremos como un solo país para sacar adelante a Venezuela en estas horas terribles de amenaza contra la estabilidad y la paz de la nación. Juro. Usai menangkap Nicolas Maduro, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memastikan negaranya akan mengendalikan Venezuela. Trump mengatakan perusahaan minyak besar Amerika Serikat akan mengelola infrastruktur dan sumber minyak Venezuela. We're going to run the country until such time as we can do a safe, proper, and judicious transition. So we're going to have our very large United States oil companies, the biggest anywhere in the world, go in, spend billions of dollars, fix the badly broken infrastructure, the oil infrastructure, and start making money for the country. And we are ready to stage a second and much larger attack if we need to do so. Tak hanya Venezuela, Trump juga telah memberikan sinyal Kolombia menjadi target operasi selanjutnya. Trump menuding pemimpin Kolombia memproduksi kokain dan memperdagangkannya ke Amerika Serikat. Usai Venezuela, incaran berikutnya Kuba. Trump menyebut Kuba tak lagi punya penghasilan karena hanya bergantung dari minyak bumi Venezuela. Greenland yang masuk wilayah Denmark juga akan menjadi sasaran Trump. Ia bilang perlu mengamankan Greenland
karena dikelilingi kapal Rusia dan Tiongkok. Greenland diketahui memiliki cadangan elemen tanah jarang atau rare earth yang merupakan salah satu sumber mineral dan energi. Colombia is very sick too, run by a sick man who likes making cocaine and selling it to the United States. And he's not going to be doing it very long, let me tell you. So there will be an operation by the U.S. and It sounds good to me. Yeah. That Cuba is ready to fall, you know. Yes. But Cuba now has no income. They got all of their income from Venezuela, from the Venezuelan oil. They're not getting any of it. We need Greenland from a national security situation. It's so strategic. Right now, Greenland is covered with Russian and Chinese ships all over the place. We need Greenland from the standpoint of national security. And Denmark is not going to be able to do it, I can tell you. Menanggapi pernyataan Trump, Perdana Menteri Denmark Mette Frederiksen pada Senin waktu setempat menyatakan Denmark tetap berkomitmen pada demokrasi dan hukum internasional. Ia pun menambahkan, jika Trump tetap menyerang negara anggota NATO, maka akan menimbulkan ancaman militer terhadap sekutu NATO, yang nantinya merusak aliansi itu sendiri. For det første, så mener jeg, at man skal tage den amerikanske præsident alvorligt, når han siger, at han ønsker Grønland. Men jeg vil også gøre klart, at hvis USA vælger at angribe et andet NATO-land militært, så hører alting op, altså inklusiv vores NATO og dermed den sikkerhed, som er blevet tilvejebragt siden afslutningen på 2. verdenskrig. Sementara itu, Guru Besar Hukum Internasional UI, Hikmahanto Juwana menyatakan apa yang dilakukan Trump tidak bisa dibenarkan dalam hukum internasional. Dirinya pun menyebut alasan Trump menangkap Maduro dan istrinya karena narkoterorisme justru adalah pintu masuk untuk menguasai minyak milik Venezuela. Hal seperti ini tidak bisa dibenarkan. Nah, kalau misalnya ini bisa dibenarkan, menjadi pertanyaan bagi kita, bagaimana dengan Perdana Menteri Netanyahu yang melakukan kejahatan kemanusiaan? Bukankah dia harusnya juga bisa diadili di sebuah negara ya dengan paksaan seperti itu? Saya yakin pasti Amerika Serikat tidak akan setuju dan dia akan melakukan serangan terhadap siapapun yang akan melakukan tindakan seperti ini kepada Perdana Menteri Netanyahu. Padahal yang kita tahu mungkin saja narkoba ini hanya pintu masuk saja karena Presiden Trump sudah dengan secara tegas mengatakan bahwa dia akan mengundang perusahaan Amerika, perminyakan Amerika terbesar, lalu kemudian memasukkan dana ke sana dan ujung-ujungnya kan adalah nantinya minyak itu akan dijual ke Amerika Serikat. Di sisi lain, Kementerian Luar Negeri Indonesia memastikan seluruh warga negara Indonesia di Venezuela aman. Indonesia menyerukan semua pihak mematuhi hukum internasional karena ancaman kekuatan berisiko menggerus kedaulatan dan mengganggu stabilitas global. Bahwa saat ini seluruh 37 WNI di Venezuela dalam keadaan aman dan dapat tetap terus berkomunikasi dengan KBRI. Indonesia menyerukan secara tegas kepada semua pihak untuk mematuhi hukum internasional, termasuk prinsip-prinsip yang tertuang dalam Piagam PBB dan hukum humaniter internasional, khususnya perlindungan terhadap warga sipil yang keselamatan dan kondisinya harus tetap menjadi prioritas utama. Indonesia juga meminta semua pihak untuk menahan diri dan mengedepankan dialog serta menghormati hak dan kehendak rakyat Venezuela dalam menjalankan kedaulatan serta menentukan sendiri arah dan masa depan bangsa mereka. Pada hari Senin waktu setempat di Caracas, ibu kota Venezuela, warga berunjuk rasa menuntut kebebasan Presiden Nicolas Maduro. Pengunjuk rasa melakukan aksi dengan berjalan menuju gedung Majelis Nasional Venezuela. Mereka membawa bendera dan meneriakkan dukungan terhadap Maduro. Unjuk rasa ini berlangsung bersamaan dengan Delcy Rodriguez yang diangkat sebagai presiden sementara. Aksi ini kemudian berakhir di depan Istana Legislatif Federal. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara Wakil Menteri